Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, segala puji hanya untuk Allah atas semua nikmatnya. Salawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan bahasan kitab Minhajul Muslim di bab keempat tentang ibadah dan masih bahas tentang hukum-hukum penyelenggaraan jenazah, dan kita masih membahas terkait dengan sikap ketika mendapati seseorang dalam kondisi sakaratul maut, ya. Pada pertemuan yang lalu kita sudah sebutkan terkait dengan mengarahkan orang yang dalam kondisi sakaratul maut, yaitu yang dihadiri oleh kematian, itu untuk diarahkan ke arah kiblat. Ya, ada dua bentuk yang sudah kita sebutkan. Yang pertama adalah kaki selonjor ke arah kiblat, kemudian bagian badan atau kepala ditegakkan sedikit supaya bisa menghadap kiblat. Kemudian yang kedua adalah dengan cara berbaring miring menghadap kiblat, di mana kalau kita menghadap kiblat, ya, kita berdiri menghadap kiblat, maka kepala itu sebelah kanan kiblat, kemudian kaki sebelah kiri kiblat kita. Demikian. Nah, seperti itu. Jadi dia melintang begitu, ya. Kepala sebelah sini, ya, kemudian kaki sebelah sini. Kalau depan saya ini adalah kiblat. Nah, seperti itu. Kemudian nanti miring sedikit. Baik para hamba Allah, dan ini yang dikuatkan oleh sebagian ulama, yaitu dengan posisi yang kedua ini. Kemudian berikutnya mentalkinkan, ya, mentalkinkan orang yang dalam kondisi dihadiri kematian itu dengan kalimat la ilaha illallah, ya. Ada hadis, bahkan Rasulullah sendiri SAW yang pernah melakukan hal tersebut. Rasulullah pernah bersabda, ya, dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, Nabi mengatakan SAW, laqinu mautakum la ilaha illallah, ya, talkinkanlah orang yang mautakum. Maksudnya apa? Apa maksud laqinu mautakum? Yaitu dzakiru man hadarahul maut la ilaha illallah. Maksudnya ingatkanlah orang yang dihadiri, yang sudah dihadiri kematian itu dengan la ilaha illallah. Demikian. Ini hadis sabda beliau berupa perintah, dan ternyata ini pernah dilakukan oleh Nabi. Kalau tadi itu hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya. Nah, berikut ini ada hadis di mana Rasul sendiri yang mentalkinkan, mengucapkan hal tersebut. Ya, dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia mengatakan anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam dakhala ala rajulin min Bani Najjar ya'uduhu. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah masuk menemui seorang laki-laki dari Bani Najjar yang beliau jenguk, ya, ketika sakitnya. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul bersabda sallallahu alaihi wasallam kepada beliau orang ini, ya khali qul la ilaha illallah, wahai pamanda, ya, ucapkanlah la ilaha illallah. Ya.
Maka orang tadi mengatakan awa khalun ana awa am, ya. Aku ini ya paman dari jalur ibumu atau paman dari jalur ayahmu, begitu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi mengatakan la bal khal, ya. Tidak, ya. Bukan, bahkan dari jalur ibu, ya. Jadi khal, ya. Faqala lahu, maka Nabi mengulangi lagi dengan mengatakan qul la ilaha illallah, ucapkanlah la ilaha illallah. Orang tadi bertanya lagi, huwa khairun li, apakah itu lebih baik bagiku? Apakah itu yang terbaik bagiku? Qala na'am, kata Nabi, iya, demikian. Hadisnya dikeluarkan oleh Imam Ahmad. Jadi Rasulullah pernah bersabda memerintahkan sahabat begitu dan pernah melakukannya. Apa sih fungsinya? Fungsinya adalah agar orang tersebut bisa menutup perkataan dia di dunia ini dengan ucapan la ilaha illallah, dengan itu dia masuk surga, demikian. Sebagaimana dalam hadis yang sahih dikeluarkan oleh Imam Abu Daud, Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa saja yang akhir dari ucapannya adalah la ilaha illallah, ya maka dia masuk surga. Ya, semoga Allah masukkan kita semuanya ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita juga pernah sebutkan pada pertemuan yang lalu kalau tidak salah, para ulama mereka berbeda pendapat terkait dengan membaca surah Yasin bagi orang yang akan meninggal dunia atau orang yang dihadiri kematian. Ingat ya, hadis terkait dengan baca surat Yasin atau pembahasan tentang baca surat Yasin itu bukan setelah wafat, ya, bukan setelah wafat, tapi ketika dihadiri, ya, tentang kematian, yaitu ketika seseorang yang dihadiri oleh kematian atau sedang sakaratul maut, bahasa kita begitu, sakaratul maut. Ini bahasa yang mudah sekali untuk dipahami, ya. Kalau dalam bahasa fikihnya muhtadar, ya, yaitu muhtadar, orang yang dihadiri oleh kematian. Jadi sedang sakaratul maut. Nah, disinilah yang terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Nah, sebagian ulama fikih mereka mengatakan ini mustahab, ya, mustahab. Bahkan, ya, penulis dari kitab ini kita tegaskan lagi supaya jelas, ya, yaitu Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, beliau mendasarkan, ya, beliau berpendapat, ya, dianjurkannya untuk membaca surah Yasin itu bagi orang yang sedang dihadiri kematian itu berdasarkan hadis yang berikut ini. Ma min mayitin yamutu fatuqra'u indahu Yasin illa hawanallahu alaihi. Tidak ada satu orang yang akan meninggal dunia lalu dibacakan di sisinya surah Yasin kecuali Allah akan mudahkan bagi dia. Nah, ini disebutkan riwayatnya Sahibul Firdaus, ya, dari Abu Darda, dari Abu Dzar, demikian, ya. Dan atas dasar ini sebagian ulama fikih menyatakan mustahab, dianjurkan. Adapun ulama yang lain memandang bahwasanya hadis ini dhaif. Hadis ini dhaif, la tasluhu, ya, bihi hujjah, enggak layak untuk dijadikan hujjah dengannya. Demikian. Sehingga mereka menyatakan tidak disyariatkan. Nah, ini yang ada ruang beda pendapatnya. Maka kita kalau contoh nih, ada orang yang baca Yasin gitu kan, ya, kita orang yang baca Yasin ketika di hadapan orang yang sedang sakaratul maut, maka kita lapang dada. Karena ulama-ulama juga mereka yang ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka berbeda pendapat dalam masalah ini. Gitu ya. Kenapa? Karena mereka berbeda pendapat terkait dengan apa? Dengan dalil yang datang tentang masalah ini. Ada yang mendhaifkan sehingga tidak mengamalkannya dan menyatakan tidak disyariatkan, ya. Adapun yang lainnya berpendapat ini dianjurkan. Nah, seperti itu. Jadi maklum saja. Lapang dada begitu. Nah, permasalahannya adalah baca Yasin ketika apa? Setelah wafat. Nah, ini yang jadi masalah gitu loh. Kenapa? Karena di sini tidak ada satu dalil pun. Ya nggak bolehlah mengkias-kiaskan, kita kan begitu ya. Jadi para hamba Allah, kenapa surah Yasin itu dibacakan, ya, kepada orang yang akan meninggal dunia? Karena disebutkan dalam hadis yang disahihkan oleh sebagian
ulama itu adalah untuk memudahkannya. Nah, pertanyaannya kalau sudah mati apa fungsinya gitu loh maksudnya. Mudah apa sekarang di sini? Nah, disitulah kita katakan, nah ya di sini mana ruang yang bisa kita beda pendapat, lantas kita dituntut untuk berlapang dada, mana yang tidak kita ya bisa toleransi. Nah, seperti itu ya. Dan ini kita maksudnya ngarahkan juga kepada kaum muslimin. Ya, kalau beda pendapat itu dalam masalah-masalah yang ditoleransi gitu loh. Demikian ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Baik, berikutnya para hamba Allah ya, terkait dengan kondisi sudah wafat. Nah, kalau sudah wafat yang seperti ini, maka ternyata wafat. Allah mudahkan, wafatlah dia. Ya. Dan perlu diketahui para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ya. Kalau ada contoh nih, bukan jenazah, orang yang akan meninggal dunia ini, itu sulit mati. Itu para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, jangan-jangan ya orang ini punya jimat atau punya apa saja, ilmu hitam atau apa begitu ya. Maka yang seperti ini dianjurkan dia bertobat, ya, diajak dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan buang itu. Yakini bahwasanya yang seperti ini sudah batil, demikian. Nah, begitu. Supaya beruntung ketika wafatnya, karena ada hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dengan derajat la ba'sa bihi, tidak mengapa. Bahwasanya Rasulullah SAW itu pernah melihat seorang laki-laki di tangannya itu ada ya halqatun min sufrin, yaitu gelang yang terbuat dari kuningan. Lalu Rasul mengatakan, mahadihi, apa ini? Dia katakan minal wahina, untuk mencegah dari penyakit. Apa kata Rasulullah? Inzi'ha, lepaskan itu. Ya. Lepaskan itu. Li'annaha la taziduka illa wahnan, karena sesungguhnya tidaklah hal itu menambahkan kepadamu kecuali hanya dosa, kelemahan, kerugian. Ya. Fa innaka law mutta wa hiya 'alaika ma aflahta abada. Dan sesungguhnya andaikan engkau mati dalam kondisi ya gelang itu ada padamu, maka itu engkau tak akan beruntung selamanya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, maka lepaskan ya. Orang yang pakai jimat, ya jimat-jimat itu dilepaskan supaya nggak susah matinya, supaya ya jangan cilaka dia ketika mau mati atau ketika sudah matinya, demikian ya. Apa kata Rasulullah? Ma'aflah ta'abada, engkau tak akan beruntung selamanya. Nah, demikian ya. Makanya kenapa sih? Karena jimat-jimat itu syirik. Bisa syirik besar, bisa syirik kecil. Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, innar ruqa wat tamaima wat tiwara tasyirkun, sesungguhnya ya jampi-jampi, jimat-jimat dan pelet itu syirik. Terus Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, man ta'allaqa tamimatan faqad asyraka, siapa saja menggantungkan jimat maka dia telah berbuat syirik, demikian. Maka tinggalkan. Itu bisa syirik akbar. Ketika diyakini bahwasanya jimat itu yang bisa memberikan maslahat mudarat sendiri. Demikian. Bisa jadi syirik asghar. Kapan itu? Ketika contohnya ya seseorang itu dia meyakini Allah yang memberikan kebaikan dan menolak keburukan, itu hanya Allah. Ini sarana saja. Nah, ini syirik dia. Kenapa kok syirik? Karena dia menebak-nebak ya perkara yang gaib. Yaitu dia menjadikan sebuah sebab yang Allah tidak jadikan sebuah sebab. Dari mana dia tahu itu sebagai sebab? Berarti dia nebak-nebak perkara yang gaib. Nah, demikian ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Maka nah ini dia kenapa jadi syirik, demikian. Ya, seperti itu. Baik. Nah, kemudian ya kalau sudah wafat ya, mudah wafatnya ya, maka tutup matanya. Kenapa demikian? Ya. Kenapa demikian? Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kata Rasulullah SAW, innar ruha idza qubida tabi'ahu al-basaru. Hadisnya riwayat Muslim. Sesungguhnya ruh apabila telah dicabut, maka pandangan matanya itu mengikuti dia. Nah, seperti itu. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah,
eh, kemudian para hamba Allah, ada adab ketika menjenguk orang sakit atau orang yang akan meninggal dunia. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Tirmidzi dan Ibnu Majah, Nabi mengatakan, "Idza hadartumul marida awil mayyita faqulu khairan fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun." Apabila kalian menghadiri orang yang sakit atau orang yang sedang dihadiri kematian atau sakaratul maut atau sudah mati, maka ucapkanlah kebaikan. Apa contoh kebaikan itu? Doa, ya. Doa kebaikan seperti doa ampunan, ya. Karena sesungguhnya para malaikat mengaminkan apa yang kalian ucapkan tersebut. Dan Nabi SAW itu ya pernah melakukan hal itu, ya. Yaitu ketika beliau masuk menemui Abu Salamah, ternyata Abu Salamah ya sudah pandangannya sudah apa? Sudah kosong, jadi wafat. Ya. Maka Nabi SAW itu menutup pandangannya, matanya itu ditutupkan, dikatupkan demikian. Sembari Rasulullah SAW itu bersabda, "Inna ruha idza qubida tabi'ahul basaru." Apabila sesungguhnya ruh itu apabila sudah dicabut nyawanya, maka diikuti oleh pandangannya demikian. Fadajja nasun min ahlihi, maka sebagian orang dari keluarganya menjerit, maka Nabi mengatakan, la tada'u ala anfusikum illa bi khairin. Janganlah kalian doakan ya untuk diri kalian kecuali kebaikan. Fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun. Sesungguhnya para malaikat yaitu mengaminkan atas apa yang kalian ucapkan. Jadi doa kebaikan saja. Kalau masih sakit doakan kesembuhan. Nah, seperti itu ya. Kalau sudah meninggal dunia, ya kalau sedang dihadiri oleh kematian, sakaratul maut, maka doakan kemudahan. Kalau contohnya sudah meninggal dunia, maka doakan ampunan, ya. Seperti Nabi mendoakan ya ampunan untuk Abu Salamah, Allahumma ighfir li Abi Salamah, Allahumma arhamhu, ya, seperti itu. Ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, demikian ya materi yang bisa kita sampaikan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Sedikit ya, kita akan memberikan waktu untuk soal jawab. Bagi para pendengar sekalian yang ingin bertanya, dipersilahkan. Baik, ini ada pertanyaan. Assalamualaikum, saya sakit sudah 6 tahun, saya sudah ke medis, ronsen, cek darah, semua kertas saya terima bagus dan normal, tensi, gula darah ya kadang rendah saja, karena kadang tiba-tiba cemas begitu, dan sudah ruqyah kemana-mana Pak, tapi tetap dan ruqyah mandiri. Baik ya. Bagaimana yang seperti ini? Bismillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan dan kesembuhan bagi saudara kita yang sakit ya. Baik ya. Kalau kita mendapati sakit pada tubuh kita, maka hendaklah kita meruqyah ya, meruqyah diri kita sendiri.
Yang ruqyah ini salah satu usaha kesembuhan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga yang diberlakukan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Isra ayat 82, Allah katakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khasara. Dan senantiasa kami turunkan dari Al-Qur'an itu apa saja yang dia menjadi kesembuhan. Lihat, apa saja yang dia menjadi kesembuhan. Jadi Al-Qur'an itu insya Allah bisa jadi kesembuhan, dibacakan, ya. Seperti itu. Dan sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman, dan tidaklah Al-Quran itu menambahkan ya kecuali kerugian itu bagi makhluk-makhluk yang zalim. Oleh karenanya baca coba Al-Quran, ya sering-sering dan rutin-rutin baca Al-Quran. Maka saya sarankan baca Al-Quran, demikian ya. Begitu juga silahkan meruqyah ya dengan hadis-hadis, doa-doa dari hadis Nabi SAW seperti Allahumma rabban nas adhibil ba'sa isfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Allahumma rabban nas, wahai Tuhan manusia, adhibil ba'sa, hilangkanlah penyakit, isfi, sembuhkan, anta syafi, engkaulah sang penyembuh, la shifaa illa shifauka, tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan darimu, shifaan la yughadiru saqama, kesembuhan yang tidak menyisakan penyakit lagi. Atau seperti hadis yang pernah seorang sahabat Nabi SAW yang baru masuk Islam, beliau itu menuturkan begini, aku telah mengalami sakit sebelum masuk Islam. Jadi ketika masuk Islam, ya sahabat ini datang kepada Rasulullah mengeluhkan tentang penyakitnya. Lalu Rasulullah mengatakan, ya letakkanlah tanganmu pada tempat yang sakit, lalu bacalah Bismillah, Bismillah, Bismillah 3 kali, ya. Baru baca a'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. 7 kali dibaca begitu. Artinya a'udzu billahi, aku berlindung kepada Allah, wa qudratihi, dan kuasa Allah, min syarri ma, dari keburukan ya apa yang ajidu aku dapatkan, wa uhadiru, dan aku khawatirkan. Demikian. Sahabat ini mengatakan setelah dia baca seperti itu, dia dapati dirinya sembuh seperti tidak ada sakit lagi. Masya Allah, demikian. Maka yakin seperti itu. Tambah lagi kalau seandainya ini dibuat rutin. Tadi mulai contohnya baca apa? Baca Al-Quran dengan dibuat rutin. Silahkan apakah setelah sholat atau di waktu-waktu yang memang betul-betul lapang, silahkan. Ya. Bagi sang penanya ini, saudara Hari yang di Palembang, silahkan ya bisa dilakukan untuk di rumah. Tapi kapan saja, ya pilih waktu yang sangat sangat pas, cocok, ya. Kemudian baca ini mau ini penyakitnya penyakit fisik contohnya, psikis. Kalau fisik contohnya ada luka pada tubuh kita atau apa, ya tumor, ya apalagi kanker dan seterusnya. Atau psikis, kejiwaan kita, atau seperti yang dialami oleh sang penanya ini, yaitu dicek apapun ternyata tidak ada masalah, tapi ternyata apa? Ternyata kok merasakan sakit. Nah, ini ada gejala memang gangguan jin, yaitu menyerang tubuh kita. Nggak nampak dia, demikian. Tapi cemas, kadang kan begitu kan. Nah, ini bisa dihilangkan dengan cara apa? Dengan cara ruqyah tadi, demikian, ya. Jadi baca Al-Quran, pilih waktu yang khusus, yang cocok, sudah. Kemudian jangan lupa zikir setelah sholat dengan zikir yang sesuai petunjuk Nabi SAW, ya. Silakan beli buku Hisnul Muslim, ya. Di situ ada banyak zikir-zikir yang sesuai dengan petunjuk Nabi SAW, bahkan ada periwayatannya, demikian. Ada riwayatnya, dihasankan, disahihkan, seperti itu, ya. Jadi sumber-sumbernya ada, silahkan itu dibaca. Nah, zikir setelah sholat jangan lupa. Kemudian zikir pagi dan petang hari. Nah, seperti itu. Zikir keluar rumah, masuk rumah. Zikir makan, selesai makan. Zikir mau tidur, begitu juga bangun tidur, dan seterusnya. Maka insya Allah ta'ala, saya yakin. Tambah lagi di waktu-waktu yang mustajab seperti tengah malam, itu salat malam. Kemudian apa? Meruqyah diri dengan apa? Dengan doa dari Nabi yang sudah kita sebutkan tadi. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa, sampai akhir hadis. Dan di buku Hisnul Muslim itu ada doa tersebut. Silahkan, ya. Wallahu ta'ala alam. Semoga Allah SWT menyembuhkan saudara kita ini Hari yang ada
berdomisili di Palembang. Amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan, bismillah, assalamualaikum, izin bertanya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Qadarullah, saya single mom. Bercerai sejak 2020 dan anak ikut saya. Ayahnya ada tapi nggak ada. Duh, antara ada tak tiada. Oh nggak tahu lah ya ini gimana, pokoknya dia menghilang gitu ya. Alhamdulillah beliau menafkahi anaknya 200.000 untuk 3 minggu. Katanya hanya mampunya segitu. Saya berat tapi mau bilang apa enak ya laki-laki bisa berlindung di balik kata tak mampu dan menganggap semua selesai sampai di situ. Minta nasihatnya Ustaz, saya sedang berusaha belajar ikhlas dan ridha menerima takdir Allah. Bagaimana caranya mempunyai hati yang ikhlas dan tidak lagi berharap kepada manusia. Syukran jazakallahu khairah. Bismillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ketabahan, memberikan keikhlasan, memberikan kesabaran kepada sang penanya dan semua kaum muslimin yang menjadi hamba-hamba Allah. Sebenarnya jangan khawatir ya. Kalau contohnya, nggak usah khawatir masalah rizki, nggak usah khawatir masalah rizki. Kalau seorang mantan, ya dia sebenarnya punya kewajiban untuk menafkahi anaknya. Itu kewajiban dia. Ya. Kafa bil mar'i isman an yudayya man yaqut. Cukuplah seseorang itu berdosa dia menyia-nyiakan orang yang dia nafkahi. Dalam hal ini anaknya, karena mantan istrinya tak lagi wajib untuk dinafkahi karena sudah bercerai, demikian. Ya kalau contohnya, ya dia mampunya segitu, ya itu urusan dia sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adapun kita kan tetap saja kita ini harus berusaha. Ya. Sebenarnya kalau perempuan itu kan ditanggung oleh ayahnya. Ya, ketika gadis ataupun ketika janda, demikian. Nah, seperti itu. Kalau ayahnya tidak ada, ya maka dari yang menjadi wali-wali bagi sang perempuan tersebut seperti abangnya, pamannya, kakeknya, demikian. Kalau tak ada juga maka berusaha sendiri. Bismillah dengan izin Allah. Ketahuilah orang hidup itu masih ada rizkinya insyaallah taala. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Inna rizqa la yatlubu ya la yatlubul abda aksara mimma yatlubuhu al-maut. Sesungguhnya rizki itu ya benar-benar ya mencari seorang hamba lebih banyak ketimbang kematian itu mencari hamba tersebut. Ya tentu. Ya, jadi rezeki itu akan mencari kita. Jadi jangan khawatir seperti itu. Ya, selagi hidup insyaallah taala kita akan punya rezeki. Nah, kita berusaha saja. Kalau tidak ada orang yang mau menafkahi kita, kita berusaha. Dan anak kita pun sudah ada rezekinya. Kalau nggak dari bapaknya, maka dari yang lain. Tapi kalau bapaknya dia dia mengabaikan, ya itu urusan dia sama Allah, itu dosa dia. Adapun kita tetap berusaha kalau seandainya memang tidak ada yang menafkahi. Nah, seperti itu. Ya. Dan betul itu karena kita bertumpu kepada manusia. Allah yang memberikan rezeki bukan manusia. Memang kewajiban orang-orang yang punya tanggungan nafkah adalah dia itu ya memberikan nafkah. Kalau tidak ya maka kita yang berusaha. Nah seperti itu. Demikian. Kalau ditanya bagaimana caranya? Caranya pertama minta kepada Allah. Ya Allah jadikanlah aku orang-orang yang sabar, orang-orang yang tabah. Nah begitu. Jadikanlah aku orang-orang yang ikhlas di dalam di dalam beramal. Jadikanlah aku orang yang hanya bergantung kepadamu ya Allah. Nah begitu, minta kepada Allah. Kemudian yang berikutnya yang kedua, dilatih dia. Tanpa lisan ini dan hati ini marah. Contohnya kalau si suami, ya mantan suami itu memberikan uang gitu kan. Ngasih uang ternyata cuma 200.000. Ah, dilatih hati ini dengan mengatakan terima kasih. Begitu, daripada nggak sama sekali. Begitu, terima kasih. Udah gitu aja, nggak usah direpetin. Nah itu caranya dilatih. Apa kata Rasulullah?
ya, man sabbara sabbarahullah. Siapa yang menyabarkan dirinya, maka Allah akan jadikan dia sabar. Nah, gitu. Jadi memang harus latihan. Man tasabbara, siapa saja menyabarkan dirinya, jadi apa? Dia sabarkan dulu dirinya, dilatih dulu dia untuk sabar. Suami ngasih bukan apa? Bukan malah direpetin. Maaf ya, bukan suami tapi mantan suami ngasih. Enggak direpetin, malah bersyukur, alhamdulillah digerakkan oleh Allah, dia mau untuk ya ingat sama anaknya, begitu. Kurang itu udah, itu tadi enggak usah dimarahi. Nah, itu melatih sabar. Ya. Enggak usah ngomong enak kali ya berlindung pada kata-kata tidak mampu, enggak usah gitu. Ya, apalagi dimarahin, enggak usah. Dilatih sabar itu, enggak usah dikomentari. Malah ungkapannya alhamdulillah, syukron, terima kasih. Kenapa? Kenapa alhamdulillah? Dan kita ucapkan terima kasih karena ternyata kita bersyukur kepada Allah, dia itu digerakkan sama Allah untuk sadar. Lalu kita berterima kasih sama dia karena dia ingat anaknya, kan gitu. Adapun kalau dia dibalik itu lalai atau menyepelekan, itu urusan dia sama Allah. Nah, seperti itu. Itulah cara, setidaknya dua cara. Minta sama Allah dan melatih sabar. Wallahu ta'ala a'lam. Ada pertanyaan yang kedua. Bismillah, assalamualaikum Ustaz, izin bertanya bagaimana adab seorang anak yang membalas chat yang ditujukan untuk orang tua, apalagi chatnya berisi privasi atau urusan orang tua. Tempo hari saya chat mantan suami karena ada urusan anak kami, tapi yang balas anaknya yang dari istrinya, ya istrinya sebelum saya, dan anak itu membalas yang bukan ranah dia atau bukan urusan dia. Ketika saya peringatkan, mana ayahmu? Kenapa kamu yang balas? Karena ini bukan urusanmu. Anak itu laki-laki SMA. Dan kalimat anak ini tidak sopan. Saya peringatkan lagi, posisikan dirimu sebagai anak. Lihat siapa lawan bicaramu. Kamu harus tahu porsimu sebagai anak sampai mana. Apalagi kalau tidak diajak bicara, maka jangan ikut bicara. Ya. Tapi dia nyaut terus demikian. Mohon pencerahannya Ustadz. Jika sikap anak tidak benar, saya mau tegur bapaknya agar anak ini dinasihati, agar tidak lagi masuk ke ruang yang bukan ranah dia sebagai anak. Baik ya. Bismillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkadang begini, kalau kita lihat seorang anak atau seseorang yang kalau kita makin berinteraksi dengan dia itu semakin kurang ajar, sebaiknya kita sudahi. Ya, apa kata Allah? Fa'arid 'anil jahilin, berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Jangan dilanjutkan, nanti dia makin bodoh. Maksudnya apa? Melakukan tindakan-tindakan bodoh seperti itu. Maka berpaling saja sudah. Ya sudah, gitu. Wassalamualaikum. Nah, gitu sudah. Ya, supaya dia nggak melakukan tindakan-tindakan yang bodoh yang lainnya, yang nambah dosa dia dan seterusnya. Nah, begitu ya, nggak usah diladeni gitu bahasa kita, berpaling saja. Nanti baru kalau ketemu sama ya orang tuanya untuk dinasihatin dengan bahasa yang lemah lembut. Nah, seperti itu ya. Demikian. Baik, ya ternyata kan HP-nya bukan sama mantan kan, jadi nggak usah dilanjutkan. Demikian ya. Nggak usah juga kita cerita masalah-masalah privasi gitu, enggak. Jadi maksudnya begini, jangan melibatkan orang lain gitu, dan jangan paksa. Malah kita contohnya ingin membuka agar diketahui oleh sang anak, maka anak akan tentunya membela, begitu. Nah, pasti begitu. Makanya contoh ini, kalau kira-kira kita merasakan yang membalas ini bukan orang yang kita tuju, tapi orang lain, maka sudah, nggak usah dilanjutkan. Bahkan kalau bisa dihapus gitu. Kenapa? Ini ranah-ranah pribadi, betul, nggak usah dilanjutkan. Bukan malah dinasihatin. Kalau dinasihatin nggak akan terima dia. Gitu. Yang benar itu apa kata Allah? Fa'arid 'anil jahilin, berpaling dari orang bodoh. Karena dia akan melakukan tindakan-tindakan bodoh, merendahkan kita. Mestinya kita kan dihormati dia, gitu. Gitu. Ya. Wallahu ta'ala alam. Karena memang kalau kita bertindak atau berinteraksi dengan orang bodoh, kita jadi bodoh. Gitu.
Makanya jangan jadi orang bodoh dengan berinteraksi dengan dia seperti itu. Jangan. Nah, kalau gitu sudah ditutup aja ya, baik. Nanti tolong sampaikan ya gitu. Ini ada yang mau disampaikan gitu. Nggak usah dengan sinis bahasanya, nggak usah. Ya. Demikian. Kalau masa lalu sudahlah, nggak usah kita ini apa namanya? Nggak usah kita ini. Memang sih berat sebenarnya, tapi kita katakan itu masa lalu sudah. Untuk kedepannya jangan jadi dosa gitu. Karena begitulah, perceraian inilah yang diinginkan oleh iblis. Kenapa demikian? Karena ini akan terus membuahkan dosa-dosa. Itu seperti itu. Interaksi saja berdosa. Begitu kan? Nanti ada marah-marahan, ada yang maki-makian, ada tuduh-tuduhan, ada buruk-buruk sangka. Karena begitu. Ya. Yang tadinya cinta-cintaan ketika masih bersama mungkin. Kan begitu. Tapi begitu cerai, ya udah. Nah, gitulah memang perceraian. Nah, makanya salah siapa bercerai. Karena itu memang yang dikehendaki oleh iblis. Demikian. Sudah terjadi Ustaz, makanya sudah, itu masa lalu, sudah, tutup kasusnya. Ini masa depan sudah. Begitu. Maka kalau nuntut hak dengan cara yang arif dan bijak, demikian. Kalau sudah nggak digubris, ya sudah. Nah begitu. Terus gimana? Rizki kan nggak di tangan dia, di tangan siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Mintalah sama Allah. Fabtaghu indallahi rizqah. Mintalah rezeki di sisi Allah. Wallahu ta'ala a'lam. Barangkali ini saja bisa kita sampaikan karena sudah masuk waktu sholat duhur untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita ketemu lagi di lain kesempatan insyaallahu ta'ala. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita mengakhiri perjumpaan, seperti biasa kita berikan motivasi untuk berdonasi, ya. Berdonasi untuk menyempurnakan pembangunan Masjid Al-Muwahhidin untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Ya, Masjid Al-Muwahhidin ini sudah beroperasi untuk sholat 5 waktu dan kajian-kajian. Nah, kalau kita berinfak di sana, pahala sudah mengalir. Kita akan dapat aliran pahala karena sudah dimanfaatkan. Kemudian dari apa yang kita infakkan ini setidaknya itu dapat pahala 700 kali lipatnya di awal sekali kita memberi dan dapat satu rumah di surga insyaallah ta'ala. Makanya ikhlas, semangat demikian. Silahkan ya transfer harta yang kita miliki ya ke rekening Bank Syariah Indonesia di nomor 5544332278. Gampang toh? 5544332278. Demikian. Atas nama Yayasan Cahaya Tauhid Medan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita ketemu lagi di kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.